Selamat pagi adik-adik. Wah, sudah bangun semua ya. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan diiringi musik oleh Dek Tata. Coba adik-adik tebak, lagu apa ini ya? Iya betul, matahari bersinar terang. Yuk, sekarang kita mau nyanyikan lagu ini ya, diiringi oleh Dek Tata. Nah, setelah memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat tadi malam kami sudah boleh beristirahat dengan baik. Saat ini, Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, sehingga kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau kuis dulu ya. 1. Setelah Yusuf dan saudara-saudara Yusuf makan bersama, Yusuf menyuruh pegawai-pegawainya untuk meletakkan sesuatu di dalam karung saudara-saudaranya. Apakah itu? Iya, uang saudara-saudaranya dan juga piala perak Yusuf. Setelah mereka mulai berjalan pulang ke Kanaan, mereka dikejar oleh pegawai-pegawai Yusuf. Ada di dalam karung siapa? Piala perak Yusuf? Ya, benar. Ada di dalam karung Benyamin. Apa yang mereka lakukan setelah mereka kembali menghadap Yusuf? Mereka sujud kepada Yusuf dan mereka siap untuk menjadi budak Yusuf karena kesalahan itu. Tapi apa yang Yusuf putuskan? Hanya orang yang kedapatan piala itulah yang menjadi budaknya, yaitu Benyamin, dan saudara-saudara yang lain boleh pulang kembali ke Kanaan. Apa yang Yehuda lakukan kemudian? Yehuda menepati janjinya kepada ayahnya. Dia mau menggantikan Benyamin sebagai budak Yusuf. Sekarang kita lanjutkan ceritanya ya. Adik-adik kelas besar boleh membuka di Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Ketika itu Yusuf tidak dapat tahan lagi. Dia menyuruh semua orang selain saudara-saudaranya keluar dari ruangan itu. Kemudian dia mulai memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf menangis keras-keras, sehingga kedengaran pada seluruh istana Firaun. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mari, mendekatlah kemari." Kemudian mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi kamu jangan bersusah hati dan tidak usah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku ke sini. Karena kelaparan ini sudah 2 tahun dan masih akan ada kelaparan lagi 5 tahun. Maka Allah lah yang menyuruh aku ke sini.
untuk menjamin keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga kamu semua tertolong. Jadi, bukan kamu yang membuat aku ke sini, tetapi Allah. Dia sudah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Segeralah kalian pulang. Ceritakanlah kepada ayah bahwa anaknya ini sudah menjadi tuan atas seluruh Mesir. Dan ajaklah bapa kemari secepatnya. Nanti kalian akan tinggal di tanah Goshen, dekat kepadaku, engkau dan seluruh keluargamu. Di sanalah aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin beserta seisi rumahmu. Dan kamu sudah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa aku sendiri yang mengatakannya. Ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segeralah ajak Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher adiknya Benyamin itu, dan menangislah ia. Benyamin juga menangis pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Kemudian Firaun mendengar bahwa saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Dan hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, pergilah ke Kanaan dan jemputlah ayahmu. Datanglah ke sini. Aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk menjemput anak-anakmu dan istri-istrimu." Akhirnya saudara-saudara Yusuf pulang ke Kanaan dengan menggunakan kereta dari Mesir, dari Firaun, dan juga mereka diberi perbekalan. Akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Kepada Pak Yakub, ayah mereka menceritakan apa yang mereka alami di Mesir. "Ayah, Yusuf masih hidup, bahkan dia yang menjadi tuan atas seluruh Mesir." Tetapi hati Pak Yakub dingin, karena Pak Yakub tidak mempercayai saudara-saudara Yusuf. Tetapi ketika mereka menyampaikan segala yang dikatakan oleh Yusuf, dan dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Pak Yakub. Katanya, "Cukuplah itu. Anakku masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Adik-adik, dari cerita hari ini kita bisa melihat bahwa Yusuf yang mendapat perlakuan yang buruk dari saudara-saudaranya, dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dia bisa melihat bahwa Allah yang mengizinkan itu semua terjadi untuk sesuatu rencana yang indah. Tuhan mengizinkan dia untuk dijual ke Mesir supaya dia bisa menjadi tuan atas seluruh Mesir. Dan akhirnya bisa menjamin hidup ayahnya dan saudara-saudaranya. Dia bisa melihat tangan Tuhan yang terus menuntun dia, melindungi dia, dan membuat dia menjadi pemenang. Menang karena dia sudah berhasil dalam hidupnya, dan menang karena dia juga berhasil mengampuni saudara-saudaranya. Menang karena dia melihat tangan Tuhan yang menuntun dia meskipun harus melewati jalan yang tidak mudah. Adik-adik, kita juga percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Kita juga mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Bisa? Bisa dong. Yusuf aja bisa, kenapa kita enggak? Tuhan yang akan memampukan kita, seperti Tuhan memampukan Yusuf.
Nah, minggu depan kita sambung lagi ya ceritanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.